Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwat wa akhwat al-karimat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu takdir yang baik, yaitu takdir yang kata para ulama, takdir ini lebih mereka senangi daripada diberikan dunia seisinya, diberikan harta-harta yang begitu banyak, yaitu kesempatan diberikannya kita talabul ilmi. Ikhwas kalian, azani Allah wa iyyakum, antum yang saat ini sudah memilih tempat, memilih waktu, menggunakan waktu libur antum untuk talabul ilmi, insyaallah ta'ala kulluna faizun. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mengapa beruntung? Satu sisi banyak saat ini di antara saudara-saudara kita yang mengisi liburannya dengan beberapa kemunkaran. Dan ini nanti kita harus yakini bahwasanya ketika nanti kita dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya tentang waktu yang kita pergunakan. Untuk apa kita isi? Untuk apa kita lakukan? Dan untuk kegiatan apa yang kita lakukan? Dan antum saat ini menghadiri daurah yang notabene kata para ulama ini merupakan miftahul ilmi, kunci daripada kunci-kunci yang ada, kunci dari seluruh cabang ilmu. Kita tahu semuanya bahwasanya ilmu kita dalam ilmu-ilmu syar'iyyah ada yang masuk ke dalam ranah akidah, yang masuk ke dalam ranah fiqih, ada masuk ke dalam ranah hadis, ada masuk ke dalam ranah tafsir dan berbagai macam usul-usulnya. Dan para ulama sepakat bahwasanya ilmu-ilmu yang tadi kita sebutkan itu tidak bisa dikuasai dengan baik manakala seseorang tidak menguasai ilmu nahwu, tidak menguasai bahasa Arab. Kalau kita ingin menguasai tafsir dengan maksimal, kuncinya bahasa Arab. Ketika kita ingin menguasai akidah dengan baik, kuncinya bahasa Arab. Kita ingin memahami hadis yang ada, kita ingin memahami fikih dan berbagai macam usulnya dan qawaid-qawaidnya, salah satu cara yang paling utama ialah bahasa Arab. Dan kita sesuai dengan perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, itu bisa dilihat kadar keilmuan kita, barometer keilmuan seseorang itu dilihat dari bahasa Arab yang dia kuasai. Beliau mengatakan bahwasanya ketika seorang bahasa Arabnya mohon maaf masih dasar, masih cetek, maka bisa dipastikan keilmuan beliau terkait ilmu syariah ini juga masih dasar, masih cetek. Dan ketika kadar bahasa Arab itu sudah meningkat, sudah lebih baik daripada sebelumnya, bisa dipastikan pula bahwasanya ilmu syariahnya, pemahaman dia terhadap din ini meningkat lagi sampai tingkat pertengahan. Dan ketika dia sudah mahir, sudah kuat dalam bahasa Arab, bisa dipastikan bahwasanya keilmuan syariah dia, keilmuan din dia juga lebih maksimal lagi, lebih faqih lagi, lebih kuat lagi. Makanya oleh karena itu kita lihat para ulama yang ada semuanya itu tidak dari Arab, iya kan? Para ulama yang kita kenal itu bukan semuanya dari Arab. Ada dari Afrika, Asia, negara-negara Balkan, bahkan Eropa. Namun kita bisa pastikan para ulama yang kita kenal saat ini pasti mereka semua bisa bahasa Arab. Kita kenal di antara yang paling kita kenal mungkin ulama bidang hadis mu'assirin abad belakangan ini, yaitu Syekhuna
Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dari namanya saja sudah terlihat Al-Albani. Dari mana beliau? Albania, ya kan? Dari Albania. Kalau kita mau tengok sekarang keadaan Albania, itu sama seperti keadaan negara-negara Eropa pada umumnya. Namun muncul seorang sosok yang bisa menjadi ulama dari sana. Kuncinya apa? Yaitu bahasa Arab. Kuncinya bahasa Arab. Kalau seandainya ulama-ulama yang kita sebutkan namanya dan sering kita kaji kitab-kitabnya, itu ketika waktu kecil, ketika dasarnya dia tidak belajar bahasa Arab, maka tidak mungkin beliau semua itu menjadi ulama. Maka kunci daripada pondasi keilmuan seseorang itu adalah bahasa Arab. Kita kenal Al-Imam Bukhari, kita kenal Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban, semuanya bukan dari Arab. Cuman ketika mereka mencapai derajat tingkat ulama, keulamaan, keilmuan yang faqih, maka kita bisa pastikan semuanya itu mereka bisa berbahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini ikhwas sekalian, terutama dalam bidang nahwu, banyak para ulama yang menasihati kaum muslimin agar senantiasa bersemangat mempelajari bahasa Arab. Para ulama kita memberikan nasihat agar kita memiliki skala prioritas dalam thalabul ilmi. Kita memiliki jenjang-jenjang yang harus kita lewati step by step. Tidak monoton begitu-begitu terus. Yaitu ketika seseorang ingin mencapai derajat faqih, mencapai derajat yang utama dalam pemahamannya dalam bidang din, dalam bidang agama ini, mereka harus membuat kurikulum belajarnya. Mereka harus membuat muqarrar tingkatan-tingkatan dia dalam thalabul ilmi. Dan di antara tingkatan yang paling utama ketika kita semua ingin menjadi thalibul ilmi, penuntut ilmu yang sejati, ialah kita harus mempelajari bahasa Arab. Kita harus memulainya dengan bahasa Arab. Kenapa saat ini antum yang sudah ngaji 20 tahun, antum yang sudah ngaji 15 tahun, bahkan lebih dari itu, masih duduk dalam barisan-barisan jamaah yang ada? Ini bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Karena kita yang sudah terlalu nyaman dengan pola kajian kita yang terlalu santai. Kita senang dengan kajian tematik, kita lebih senang dengan kajian yang begitu santai, senderan, kemudian merem, mungkin sambil main gadget kita. Nah, ini merupakan pola thalabul ilmi yang kita harus rubah. Kalau seandainya kita terus model ngajinya seperti ini, hanya mengandalkan tablik akbar, kajian tematik umum saja yang mana di situ tidak dicatat, di situ tidak dihafal, dan bahkan ketika kita keluar masjid pun sudah lupa duluan, nah ini kita tidak akan faqih dalam thalabul ilmi. Harus runut dalam belajar, harus runut dalam belajar. Dan dari mana kita mulai? Kita mulai dari bahasa Arab. Dan ana bisa memberikan jaminan kepada antum semua ikhwas sekalian, ketika antum berusaha semaksimal mungkin belajar dengan gigih, istiqamah, antum menghafal apa yang harus dihafal, antum memurojaah apa yang harus dimurojaah, tidak butuh waktu lama. Hanya dalam waktu 2 tahun saja antum sudah bisa menguasai dasar-dasar bahasa Arab. Antum sudah bisa memegang dasar-dasar dari kunci ilmu yang ada ini. Dan ketika antum sudah bisa bahasa Arab, maka mudah bagi antum untuk menguasai ilmu yang lainnya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, man ta'allama an-nahwa ihtada illa kulli ulum. Barang siapa yang dia mau man tabahhara ila nahwi, barang siapa yang dia mau menyelami ilmu nahwu, barang siapa dia yang mau memperdalam ilmu nahwu, ihtada ila kulli ulum, niscaya dia akan apa? Dihantarkan kepada tingkat pemahaman yang luar biasa dalam cabang ilmu. Nah, ini bisa kita lihat realitanya saat ini. Namun ketika kita terus bersantai-santai dalam belajar, kita tidak melakukan step by step, tidak menggunakan skala prioritas dalam belajar, maka bisa dipastikan berapa puluh tahun pun kita ngaji, berapa puluh tahun pun kita bermajelis ilmu, kadar keilmuan kita masih segini-segini saja. Karena kita tidak menggunakan muqarrar atau kurikulum yang sesuai, yang tepat sebagaimana para ulama katakan. Jadi harus bersemangat dalam belajar bahasa Arab. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Daurah yang saat ini diselenggarakan oleh panitia itu terbagi menjadi 2 kali daurah dalam 2 waktu. Yang pertama yaitu hari ini dan besok tanggal 25 dan 26. Dan insya Allah nanti dilanjutkan tanggal berapa? Tanggal 1 dan 2.
Dan insyaallah ta'ala dalam 4 hari ini kita membahas 2 cabang ilmu bahasa Arab. Jadi ilmu bahasa Arab itu cabangnya banyak. Ada dalam masalah arud, ada dalam masalah badi', terus kemudian ada balaghah, ada adab, ada nahwu dan sharaf, kemudian dan lain-lainnya. Dan para ulama lughah sepakat bahwasanya di antara unsur paling penting di antara cabang-cabang ilmu bahasa Arab adalah nahwu dan yang kedua sharaf ini. Nahwu dan yang kedua sharaf ini. Mengapa demikian? Karena nahwu dan sharaf inilah yang paling memberikan efek sangat besar dari kata-kata bahasa Arab, dari kalimat-kalimat berbahasa Arab. Kalimat bahasa Arab tidak bisa dipahami manakala tidak menggunakan kaidah nahwu. Kalau antum lihat orang-orang Arab saat ini, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berbicara, baik dari Arab Teluk atau Arab yang ada di Afrika Utara atau negeri-negeri Syam saat ini, mereka sudah tidak lagi menggunakan kaidah nahwu dalam ucapan mereka sehari-hari. Bahkan ada yang bisa kita sebut dengan lahjah atau logat masing-masing. Jadi setiap orang Arab di saat ini memiliki dialek yang masing-masing. Seperti kita orang Indonesia ada Jawa, ya kan, ada Betawi, ada Sunda, ada Bugis dan lain-lainnya. Bahasa Arab saat ini demikian. Nah, kalau kita mau memperhatikan kalimat-kalimat komunikasi orang Arab saat ini sulit dipahami. Kenapa? Karena dia sudah jauh dari bahasa Arab yang asli. Terus kemudian dia tidak menggunakan kaidah nahwu yang ada. Tidak menggunakan kaidah nahwu yang ada, kecuali para masyayikh yang mengajarkan ilmu atau para umara, pemerintah yang memang dia dalam keadaan ucapan-ucapan yang formal itu baru menggunakan kaidah nahwu. Namun dalam ucapan sehari-hari ini tidak menggunakan perkataan nahwu. Oleh karena itu sulit sekali ketika kita memahami kalimat-kalimat bahasa Arab yang diucapkan orang Arab saat ini. Kenapa? Salah satunya karena tidak menggunakan kaidah nahwu. Dan sama hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Rabbuna Azza wa Jalla itu tidak bisa dipahami dengan maksimal, tidak bisa dipahami dengan baik manakala seseorang tidak menggunakan kaidah nahwu dalam memahami tersebut. Di antara contoh ayat yang ada yaitu di dalam surah At-Taubah. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh." Di surah At-Taubah Allah taala berfirman, "Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh." Kita fokus pada kata wa rasuluh. Kita garis bawahi pada kata wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Baik. Innallaha bari'un. Afwan, ana lupa Pak, antum coba searching di internet aja. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Nah, di sini innallaha, pertama dia Allah lafzul jalalah berharokat fathah. Nanti kita akan pelajari di antara sebabnya karena ada huruf inna. Nah, bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Nah, kalau kita maknai ayat ini, sesungguhnya Allah bari'un, berlepas diri. Allah berlepas diri dari minal musyrikin. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wa rasuluh, dan juga rasulnya. Nah, di sini para sahabat pun dulu ketika baru mengenal ayat ini, baru mendengar ayat ini juga jatuh kepada kesalahan yang sama, yaitu salah dalam pembacaan harokat. Yang seharusnya innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh, itu saat itu ada sebagian sahabat yang membaca wa rasulih, ada yang membaca wa rasulih. Mengapa sebabnya bisa dibaca demikian? Atau mungkin ketika kita diberikan tulisan tanpa harokat, kita juga akan membaca innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Niscaya kita akan baca demikian. Mengapa? Karena kebanyakan kita berpersepsi menyangka bahwasanya Rasul ini disela-sela dengan wawu atof, ya kan?
Dan atof pasti mengikuti kata yang sebelumnya. Minal musyrikin, kata musyrikin itu majrur karena ada huruf min, ada huruf jar. Nah, maka sebagian kita juga berprasangka bahwasanya Rasul itu juga majrur karena atof mengikuti dari kata yang sebelumnya, yaitu kata musyrikin. Nah, namun ketika kita baca dengan seperti ini, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, maka maknanya akan rusak. Maknanya akan sesat menyesatkan. Apa maknanya kalau kita baca wa rasulih? Innallaha, sesungguhnya Allah bari'un. Apa tadi bari? Berlepas diri. Minal musyrikin, Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, ketika kita atofkan kata Rasul kepada kata musyrikin, niscaya maknanya adalah Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga berlepas diri dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin tidak? Mungkin tidak? Ada yang bilang mungkin? Enggak mungkin, ikhwah. Enggak mungkin. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan Al-Habib, Khalil, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah berlepas diri dari kekasihnya? Mungkin tidak? Enggak mungkin. Nah, namun ayat di situ ternyata tertulis innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Ternyata tertulis wa rasuluh. Loh, kok bisa Rasul di sini berlepas diri? Kenapa sih Rasul di sini berharakat dhammah? Nah, inilah kaidah nahwu berbicara di sini, yaitu Rasul. Nanti kita akan bahas bahwasanya dia fa'il atau pelaku dari kata bari, yang mana bari ini isim yang beramal fi'il, isim yang memiliki efek pengaruh seperti fi'il. Jadi bari ini isim namun dia seperti fi'il, memiliki fa'il. Nah, bari ini fi'il dan fa'ilnya adalah kata Rasul. Dan nanti kita akan membahas bahwasanya fa'il dalam bahasa Arab itu termasuk dari marfu'atul asma, dari isim-isim yang marfu, sehingga kita baca dengan rasuluh. Karena rasul di situ fa'il dari kata bari'un yang mana dia isim beramal fi'il. Nah, jadi kalau kita baca rasuluh, rasul dengan dhamma, rasul sebagai marfu atau fa'il dari kata bari, maka kita maknanya rubah, dan ini makna yang sempurna, yaitu apa? Innallaha bari'un, sesungguhnya Allah berlepas diri, dan Rasul juga berlepas diri. Kenapa? Karena Rasul sebagai fa'il dari bari. Sesungguhnya Allah berlepas diri dan Rasul juga berlepas diri minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Ini baru maknanya sempurna tidak? Sempurna, karena bisa, dan ini memang kenyataan seperti ini, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, ini kaidah nahwu, contohnya seperti ini, berbicara dalam bagaimana kita memahami ayat, dari bagaimana kita memahami konteks yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau seorang tidak bisa memahami nahwu, atau dia tidak bisa mempelajari bahasa Arab dan tidak ada kemauan untuk itu, maka berpotensi sangat besar dia selalu berada dalam keadaan kadar keilmuan yang segitu-segitu saja. Nah, contohnya ialah tadi innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Dan ada lagi ayat, dan ini ayat yang lebih masyhur, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ini ayat masyhur. Namun ketika kita baca salah harokat, maka salah makna. Taib. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Baik, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Nah, apa makna dari ayat ini, ikhwah? Innama yakhshallah, sesungguhnya yang paling yakhsha. Apa yakhsha? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan ayat ini
tidak bisa kita pahami dengan sempurna, ayat ini tidak bisa kita cermati dengan baik manakala kita tidak bisa atau belum mengerti kaidah nahwu secara sempurna, tidak memahami kaidah nahwu yang ada. Kalau orang bahasa Arabnya mohon maaf masih rendah, niscaya dia akan membaca apa? Innama yakhsyallahu. Kenapa hu? Karena biasanya setelah fiil ada fa'il. Ini biasanya. Nah, terus kemudian min ibadihi ulama'a. Ini biasanya. Nah, namun kalau kita baca seperti ini, innama yakhsyallahu, Allah dhamma min ibadihi ulama'a, maka ini maknanya jadi rusak. Coba kita terjemahkan. Allah dhamma kemudian ulama fathah. Nah, isim yang terletak setelah fi'il ketika dia dhammah berarti dia sebagai fa'il. Apa fa'il? Sebagai pelaku. Nah, kalau kita baca innama yakhsyallahu, Allah dengan dhammah, maka maknanya adalah sesungguhnya Allah takut kepada hamba-hambanya, yaitu kepada ulama. Mungkin tidak Allah takut kepada ulama? Gak mungkin, ya kan? Nah, ini salah pemahaman manakala seseorang juga salah membaca, yang mana akar sebabnya dari tidak pahamnya seorang dalam berbahasa Arab, terutama dalam kaidah nahwu. Nah, oleh karena itu ayat ini di Al-Qur'an yang kita baca sehari-hari, maka ini tertulis apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama di sini marfu dhammah karena ulama di sini sebagai fa'il. Nah, fa'ilnya jauh ikhwah dari fi'il yang yakhsya. Adapun Allah di situ sebagai maf'ulun bih, sebagai zat yang ditakuti. Nah, kalau maknanya seperti ini, maka kita terjemahkan sesungguhnya di antara para hamba-hamba yang ada yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama subjeknya, fa'ilnya, dan Allah di sini sebagai maf'ul bih, sosok atau zat yang ditakuti. Nah, ini gambaran terkait nahwu. Bagaimana nahwu ini sangat berperan sekali dalam keilmuan agama seseorang. Ketika nahwu belum dia kuasai, maka jangan harap ilmu syariah dia tidak kuasai, dan jangan harap dia bisa menguasai ilmu din ini lebih sempurna. Namun ketika dia sudah bisa mempelajari nahwu dan bisa memahami dengan baik, insyaallah taala ini sangat membantu sekali dalam dia memahami ilmu-ilmu yang ada. Taib. Nah, setiap ilmu itu memiliki mabadi. Setiap ilmu itu memiliki mabadi. Apa mabadi? Yaitu bangunan-bangunan atau unsur-unsur inti dalam cabang ilmu tersebut. Ilmu hadis dia memiliki mabadi. Ilmu fikih dia memiliki mabadi. Kemudian ilmu tafsir juga memiliki mabadi. Nah, termasuk ilmu nahwu dia memiliki mabadi. Apa mabadi? Itu unsur-unsur yang membangun terhadap keilmuan tersebut. Dan para ulama setelah Al-Imam As-Sabban itu mengatakan bahwasanya inna mabadi'a ilma asyarah. Sesungguhnya mabadi, pondasi-pondasi keilmuan itu ada 10. Pondasi-pondasi keilmuan itu ada 10. Yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabban rahimahullah ta'ala, yaitu yang pertama adalah Al-Haddu. Ini kita pengenalan secara global dulu agar kita paham secara betul apa itu ilmu nahwu, agar kita paham secara baik tentang apa itu ilmu nahwu. Tapi sebelum kita masuk ke mabadi ilmu nahwi, sebelum kita masuk ke pondasi ilmu nahwu, kita mengenal dulu apa perbedaan antara nahwu dengan shorof. Apa perbedaan antara nahwu dengan shorof? Sering kita mengatakan ada ilmu nahwu, ada pelajaran nahwu, kemudian ada ilmu shorof, ada pelajaran shorof, atau bahkan terkadang kita menyangkanya ini satu paket antara nahwu dan shorof. Ketahuilah ikhwah sekalian wal akhwat, bahwasanya ilmu nahwu ini berbeda dengan ilmu shorof. Nahwu ya nahwu, shorof ya shorof. Ini berbeda, namun dia ada kaitannya satu sama lain. Taib. Bisa kita katakan secara ringkas kalau nahwu itu adalah suatu ilmu yang mempelajari posisi kalimat berbahasa Arab.
Ilmu nahwu itu sebuah ilmu yang mempelajari posisi kalimat berbahasa Arab. Apakah dia marfu', apakah dia mansub, apakah dia majrur atau dia majzum. Itu ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari posisi kalimat berbahasa Arab. Jadi kalimat bahasa Arab itu mengenal kaidah marfu', bahasa Arab mengenal kaidah mansub, bahasa Arab mengenal kaidah majrur, bahasa Arab mengenal kaidah majzum, yang mana ini tidak kita kenal di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itulah, karena kekayaan yang dimiliki oleh bahasa Arab ini, Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab untuk dijadikan bahasa resmi dari agama kita. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, di dalam surah Yusuf. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, agar tingkat keilmuan kita ini terus bertambah, agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang berakal. Nah, mafhum mukhalafah, pemahaman dari sisi yang berbeda dari ayat ini ialah ketika seseorang ingin mempelajari Al-Qur'an, kuncinya adalah dia harus mempelajari bahasa Arab. Endingnya adalah untuk ta'qilun, untuk dia bisa memahami lebih baik lagi. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari posisi kaidah dalam posisi kalimat dalam bahasa Arab. Mempelajari posisi kalimat berbahasa Arab. Kapan dia marfu', kapan dia mansub, kapan dia majrur, kapan dia majzum. Dan posisi-posisi kalimat yang tadi kita sebutkan, marfu', terus kemudian majzum, mansub dan majrur, ini bukan tanpa sebab. Ini bukan tanpa sebab. Ada sebab-sebab yang menjadikan sebuah kata dalam bahasa Arab ini marfu'. Ada sebab-sebab yang menjadikan kata dalam bahasa Arab ini mansub. Di antara sebabnya ialah ini, yaitu ilmu nahwu berperan di sini. Makanya kita katakan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari posisi kata dalam berbahasa Arab. Atau juga ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari harokat terakhir dari kata berbahasa Arab. Ilmu nahwu juga bisa dikatakan ilmu yang mempelajari tentang harokat terakhir dari bahasa Arab. Kapan dia dhammah, kapan dia fathah, kapan dia kasrah, kapan dia sukun, kapan muslimuna, kapan muslimina, kapan muslimani, kapan muslimaini. Nah, ini dipelajari di ini nahwu, yaitu bagaimana mempelajari harokat terakhir dalam kata-kata berbahasa Arab. Contohnya tadi, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Kenapa bisa wa rasuluh? Kenapa wa rasuli salah? Nah, ini karena ilmu nahwu di sini, yaitu harokat terakhir. Dia mempelajari tentang harokat terakhir. Atau ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Kenapa Allah ulama'u? Kenapa tidak Allahu ulama'a? Nah, ini karena ilmu nahwu berperan di sini, yaitu dia mempelajari harokat terakhir dari kata-kata berbahasa Arab. Nah, itu nahwu. Jadi nahwu dia fokus kepada posisi kata dalam bahasa Arab, dan dia fokus kepada harokat terakhir dari bahasa Arab. Kapan dia fa'il, kapan dia maf'ul bih, kapan dia maf'ul ajli, kapan dia maf'ul mutlaq, kapan dia fi'il, dan seterusnya. Kapan dia jumlah ismiyah, kapan dia harus jumlah fi'liyah, kapan mubtada diawalkan, kapan khabarnya diakhirkan, atau sebaliknya, kapan khabar dimajukan, kemudian kapan mubtada diakhirkan. Nah, ini perannya adalah nahwu, yaitu kita mempelajari posisi kata dalam bahasa Arab, atau kita mempelajari harokat terakhir dalam kata-kata bahasa Arab. Adapun shorof, ikhwas sekalian, adapun shorof adalah yaitu bagaimana seseorang mempelajari perubahan kata. Shorof yaitu bagaimana seseorang mempelajari bentuk perubahan kata. Sama seperti bahasa Indonesia. Dari kata makan bisa berubah menjadi sedang makan, bisa berubah menjadi telah makan, bisa berubah memakan, bisa berubah menjadi dimakan, bisa berubah menjadi orang yang makan, bisa berubah jadi sesuatu yang dimakan, bisa berubah jadi tempat makan,
bisa berubah menjadi waktu makan. Nah, perubahan-perubahan kata ini kalau dalam bahasa Arab itu yaitu dipelajari di ilmu shorof. Bagaimana dia mempelajari perubahan-perubahan kata berbahasa Arab. Contoh dari kata doroba, maknanya telah dipukul, bisa berubah menjadi yadribu, maknanya sedang dipukul, berubah menjadi doribun, yaitu orang yang memukul, berubah lagi nanti jadi madrubun, objek yang dipukul. Kemudian bisa jadi idrib, kata perintah, pukullah. La tadrib, kata larangan, jangan pukul. Terus kemudian madribun, waktu memukul atau tempat memukul, atau juga bisa alat memukul. Duriba, telah dipukul. Yudrabu, telah sedang dipukul. Nah, perubahan-perubahan kata inilah yang dipelajari dalam ilmu shorof. Bagaimana kita mempelajari bentuk kata dalam bahasa Arab. Dan nanti juga termasuk dalam perubahan kata dilihat atau ditinjau dari domir. Apa domir? Yaitu kata ganti. Kalau di Indonesia gampang, kata makan, mau siapa yang makan tinggal ditambah aja dengan kata ganti. Makan, saya makan. Kalau kamu tinggal ganti, kamu makan. Dia makan, tinggal ganti, dia makan. Kalau mereka, tinggal ganti, mereka makan. Nah, tinggal dibuang kata pelakunya atau tinggal diganti. Namun kalau bahasa Arab tidak, ada domir-domir yang harus dia masukkan ke dalam fi'il-fi'il yang ada. Nah, inilah perubahan-perubahan seperti ini yang dipelajari di ilmu shorof. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Itu kalau fi'il madi. Tapi kalau fi'il mudhari yadribu, yadribani, yadribuna, terus sampai nanti fi'il majhul, duriba, yudrabu. Nah, perubahan-perubahan kata ini nanti antum pelajari di ilmu shorof. Bagaimana kita mempelajari atau mengolah kata-kata dalam bahasa Arab. Dan kalau anak pribadi ini lebih menyatakan bahwasanya ilmu shorof ini agak lebih rumit daripada ilmu nahwu. Kalau anak boleh mengambil qaul, yaitu ilmu shorof ini agak lebih rumit daripada ilmu nahwu. Mengapa demikian? Karena ilmu shorof ini dia tidak terbatas dengan satu kaidah yang ada. Ada kaidah-kaidah yang anti mainstream, atau antum belajar shorof itu ada namanya fi'il mu'tal misalkan, yang mana dia terkadang tidak sesuai dengan rumus yang ada, ya kan? Dan ini juga menjadi sesuatu yang agak rumit ketika seseorang mempelajari bahasa asing. Contoh, para masyayikh kita ketika mempelajari bahasa Arab, ketika masyayikh kita mempelajari bahasa Indonesia itu sering tertukar ketika menggunakan kata padanan di depan atau di belakang. Misal penghargaan, kadang menyebutkan menghargaan, atau kadang dihargaan. Ini kan sulit ya kan, bagaimana menggunakan padanan dalam kata bahasa Indonesia. Nah, sama bahasa Arab juga sama seperti ini, dia lebih rumit. Namun skala ilmu shorof ini lebih sempit ruang lingkupnya. Kadar shorof ini bisa kita katakan lebih sempit ruang lingkupnya ketimbang nahwu. Kalau nahwu itu lebih banyak cabang-cabangnya. Bahkan bisa dikatakan nahwu ini mirip-mirip juga seperti fikih, mirip-mirip juga seperti ilmu qiraat. Yang mana di sini ada khilafiyah antara dua madhab. Ada yang kita kenal dengan madhabnya madhab Basrah, ada yang kita kenal dengan madhabnya madhab Kufah. Ya kan, madhab Kufi dari Kufah, ada Basri, ada dari Basrah. Nah, ini muncul perbedaan karena memang luasnya ilmu nahwu. Di antara contoh perbedaan yang ada dalam ilmu nahwu antara Kufah dengan Basrah, bagaimana penyebutan huruf jar. Penyebutan huruf jar. Kalau di Basrah disebutkan huruf jar, tapi kalau Kufah tidak dikenal kaidah namanya huruf jar, tapi dikenal huruf khafd. Khafdun, kha, fa, dan dod. Jadi kalau antum dengar huruf khafd, itu merupakan istilah lain dari huruf jar. Itu merupakan istilah lain dari huruf jar. Kalau khafd, misal tadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ibadihi itu majrur dengan huruf jar kalau kita menggunakan madhabnya Basrah. Tapi kalau kita menggunakan madhab Kufah, maka kita sebut dengan ibad ini makhfud dengan huruf khafd. Makhfud dengan huruf khafd, karena di sini berbeda segi penggunaan istilah.
Atau penggunaan lain misalkan yaitu bagaimana penyebutan huruf al. Di satu mazhab disebutkan al, namun di mazhab lain disebutkan alif wal lam. Yang sebelumnya disebutkan dengan al langsung sebelumnya lagi disebutkan alif wal lam. Nah, ini contoh yang bisa kita ambil bahwasanya bahasa Arab dalam ilmu nahwu di sini yaitu pembahasannya lebih luas sedikit ketimbang ilmu nahwu. Namun sorof yang tadi kita katakan lebih sempit ruang lingkupnya dari nahwu. Nah, sorof ini yang lebih membutuhkan hafalan. Sorof lebih membutuhkan hafalan. Makanya kalau antum pernah belajar bahasa Arab, antum masuk ke ranah sorof, apa yang pertama kali antum lakukan? Pasti menghafal. Karena hakikatnya sorof ini tidak bisa kita pahami kalau tidak kita menghafal. Bagaimana antum nyicil menghafal fi'il madhi, doroba, dorobu, terus sampai doroba, dorobtu, dorobna. Terus kemudian bagaimana antum menyicil menghafal fi'il mudhari, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Terus sampai isim fa'il, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, ini di sorof. Ruang lingkupnya lebih sedikit namun membutuhkan hafalan lebih banyak. Nah, namun ketika sorof ini di awal kita sudah paham, terutama masalah fi'il sulasi mujarrad, terus kemudian bagaimana kita paham tentang isim yang sahih, fi'il yang sahih, yang tidak ada huruf ilatnya, maka cukup bagi kita membangun pondasi dasar dalam ilmu sorof. Namun kalau nahwu, antum baru belajar misalkan durusul lughah atau al-muyassar, ini itu belum cukup. Harus ada step berikutnya yang antum harus lakukan, antum harus tempuh. Setelah ini bisa antum masuk ke dalam al-ajurumiyah misalkan, atau setelah al-ajurumiyah bisa antum naik lagi ke mutammimah al-ajurumiyah, pelengkap dari jurumiyah. Bisa naik lagi ke qatrun nada misalkan, terus naik sampai nanti tingkatnya kita dalam pemahaman yang sempurna dalam bidang ilmu nahwu. Namun kalau sorof itu sampai bab-bab yang ringkas saja. Kita masuk bab sahih, kemudian sulasi mujarrad, yang lainnya tinggal ngikutin perubahannya sedikit saja. Nanti ada rubai mujarrad, tinggal dikiaskan saja. Ada khumasi, terus kemudian ada sudasi, tinggal bagaimana kita mengkiaskan. Nah, termasuk nanti juga dalam fi'il yang mu'tal, bagaimana kita mengkiaskan ke fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Nah, ini dalam ilmu sorof. Jadi kalau nahwu kita mempelajari posisi kata dalam bahasa Arab, kapan dia fa'il, kapan dia maf'ul bih, atau juga bisa dikatakan nahwu ini kita mempelajari harokat terakhir dalam bidang ilmu nahwu. Sedangkan sorof ini mempelajari perubahan bentuk kata. Kapan doroba yaitu telah memukul, kapan yadribu yaitu sedang memukul, kapan dorban kapan pemukulan, kapan doribun subjek pemukul, kapan madrubun si objek pemukul, kapan idrib pukullah, kapan la tadrib jangan kau pukul, madribun kapan menjadi berubah pentungan atau alat pemukul, kemudian tempat memukul, waktu memukul, sampai dengan fi'il madhi yang majhul. Ini kita pelajari di ilmu sharaf. Baik, itu muqaddimah dari perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Nah, kita tadi masuk ke mabadi ilmu nahwi. Kita katakan bahwasanya setiap ilmu itu memiliki mabadi. Setiap ilmu dia memiliki mabadi, yaitu pondasi-pondasi yang ada. Nah, dikatakan oleh Al-Imam As-Sabban rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan inna mamadi'a kulli fannin 'asyara al-haddu wal mawdu'u summa samarah nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadi hukmu syari' masailun wal ba'dul bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hada syarafa. Ini bait yang sering digunakan oleh para ulama ketika membahas mabadi setiap ilmu. Ilmu nahwu ada mabadi'nya, ilmu fikih ada mabadi'nya, ilmu hadis ada mabadi'nya. Kalau bisa kita tulis ikhwah agar kita bisa ingat. Nanti Pak ya. Cek. Masih turun atau mati listrik, Pak?
Cek. Baik. Jadi tadi kita katakan bahwasanya setiap ilmu itu memiliki mabadi. Dia memiliki pondasi-pondasi yang kita bahas terkait seputar ilmu yang tadi kita sebutkan. Nah, ini berangkat dari perkataan Al-Imam As-Sabban tentang bagaimana mabadi setiap ilmu yang ada. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, inna mabadi'a kulla fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Wal nisbatun wa fadluhu wal badi'u wal ismul istimdadu hukm syari'. Masailun bil baghdil ba'di tafa wa mandarul jami'a hadha syarafa. Taib. Beliau ini antum ketika mau tulis silahkan, atau antum mau searching di internet terkait ini, kemudian antum catat di rumah nanti juga bisa. Nah, Imam As-Sabban mengatakan inna mabadi'a kulli fannin 'asyarah. Sesungguhnya setiap cabang ilmu nahwu itu memiliki mabadi. Nanti antum tulis saja di rumah ikhwah, antum cari di internet tentang mabadi setiap ilmu. Nanti antum dapati setiap ilmu dia memiliki 10 mabadi. Dan ini berhubung kita mempelajari ilmu nahwu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa mabadi atau pondasi-pondasi penunjang dari ilmu nahwu yang ada. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Beliau mengatakan bahwasanya setiap ilmu itu ada pondasinya, ada mabadinya, ada hal-hal yang menjadi penunjangnya. Dan penunjang dari setiap ilmu itu ada 10. Setiap ilmu itu pondasi-pondasinya ada 10. Penunjang-penunjangnya yang perlu kita ketahui ada 10. Pertama, al-haddu. Al-haddu itu ta'rif. Kita harus mengenal dulu definisi dari ilmu tersebut. Kita bisa mengenal dulu definisi ta'rif dari ilmu tersebut. Wal mawdu'u, mawdu', topik bahasannya. Apa sih yang dipelajari dari ilmu nahwu? Misalkan fikih, yaitu bagaimana dia menggunakan dalil untuk ibadah. Kemudian usul fikih, bagaimana mengolah dalil untuk menjadikan sumber hukum. Qawaid fikhiyah, itu bagaimana mengumpulkan usul-usul yang ada untuk dijadikan satu kaidah yang besar. Atau mustalah hadis. Apa sih maudhu' mustalah hadis? Yaitu istilah-istilah yang digunakan para ulama untuk menilai sebuah hadis. Misalkan ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif, dan seterusnya. Nah, ini yang dipelajari maudhu'nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada samarah, summa samarah. Samarah itu buahnya, hasil yang bisa kita peroleh dari ilmu nahwu. Tadi pertama adalah definisi, yang kedua objek atau topik yang dipelajari, yang ketiga adalah samarah, buahnya, hasil yang kita pelajari. Kita akan dapat apa sih kalau kita mempelajari ilmu ini? Misalkan kita mempelajari ilmu tafsir, samarahnya, buahnya adalah kita bisa memahami kalam Allah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik. Ketika kita mempelajari usul fikih, maka samarahnya, buahnya adalah kita bisa memahami dalil-dalil yang ada untuk penggunaannya ke dalam permasalahan fikih. Atau kita mempelajari ilmu akidah, terus kemudian yang lain, buahnya apa? Nah, ada buahnya. Nah, nahwu juga nanti ada buahnya, ada hasil yang bisa kita peroleh. Terus kemudian walismu, ismu, apa sih nama ilmu ini yang kita pelajari? Ilmu ini memiliki nama apa? Nah, nanti kita akan bahas juga.
Kemudian al-istimdad, ilmu kemudian al-istimdad. Istimdad itu adalah i'timad atau dari mana ilmu ini diambil. Misalkan ilmu hadis berarti diambil dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau takrir atau penyepakatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalkan ilmu yang lain. Nah, nahwu juga sama, ada istimdadnya. Nahwu ini diambil dari mana? Nanti kita akan bahas. Terus kemudian setelah istimdad, hukmus syari', yaitu ilmu mempelajari hukum mempelajari ilmu ini. Hukum mempelajari ilmu ini. Ini yang ke-7. Jadi pertama tadi definisi, yang kedua topik bahasan, yang ketiga buahnya. Afwan, kelewat baris kedua tadi. Nisbatun. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah nisbat. Ilmu ini dinisbatkan kemana? Ilmu ini dinisbatkan kemana? Terus yang kelima adalah fadluhu, keutamaan ilmu ini. Fadluhu, keutamaan ilmu ini. Yang keenam adalah wadi'. Peletaknya atau penggagas ilmu ini. Yang pertama kali siapa penggagasnya? Terus tadi ketujuh adalah nama dari ilmu ini. Kemudian kedelapan istimdad, yaitu ilmu ini diambil dari mana. Kemudian kesembilan adalah hukmus syari', yaitu hukum mempelajari ilmu ini, yaitu kita membahas nahwu, apa hukum mempelajari ilmu nahwu. Terus kemudian yang ke-10 adalah masail, yaitu bahasan-bahasan atau perkara-perkara yang dibahas dalam ilmu ini. Taib. Yang pertama tadi adalah al-haddu. Kita uraikan. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu yang paling pertama, inna mabadi'a kulli fannin 'asyarah al-haddu. Setiap ilmu itu ada 10 cabang. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu secara bahasa ini adalah ta'rif. Apa ta'rif? Definisi. Apa definisi dari ilmu nahwu? Ilmu nahwu secara definisi ini sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kita berbicara definisi, ada 2 garis besar definisi. Pertama definisi secara bahasa, yang kedua definisi secara istilah. Definisi logawi, kemudian definisi istilahi. Nah, definisi nahwu secara logah itu ada beberapa pendapat yang dikatakan dari kitab Mukhtasar fi Ilmin Nahwi. Yang pertama adalah definisi ilmu nahwu itu memiliki beberapa definisi. Nah, pertama adalah nahwu itu dibagi menjadi 4 definisi yang ada. Pertama adalah nahwu itu bisa bermakna mislu. Nahwu bisa bermakna mislu. Apa mislu? Seperti. Nahwu memiliki makna mislu. Mislun. Nahwun ay mislun. Apa makna mislun, ikhwah? Seperti atau mirip. Nahwu itu maknanya mirip atau seperti. Jadi ketika kita katakan nahwu itu juga bisa bermakna mislu. Contohnya perkataan Zaidun nahwu amrin. Zaidun nahwu amrin. Zaid nahwu amrin. Maknanya apa? Zaidun mislu amrin. Yaitu Zaid mirip seperti Amr. Ini kata pertama. Jadi definisi pertama secara bahasa nahwu itu juga bisa dikatakan mislu. Atau bisa juga syabah. Apa syabah? Shibhu. Syabah dengan mislu juga sama. Shibhu itu maknanya mirip, mislu juga maknanya mirip. Kata kedua dari definisi nahwu secara bahasa adalah miqdar. Al-miqdaru. Al-miqdaru. Apa sih makna miqdar? Kadar. Miqdarun itu maknanya kadar. Contoh, kita mengatakan ma'i nahwu kilo. Ma'i nahwa kilo.
Ma'i nahwa kilo. Makna ma'i, apa arti ma'i? Bersama saya, atau saya memiliki nahwa kilo, memiliki nahwa beberapa kilo. Kilo di sini misalkan beberapa kilo buah, beberapa kilo makanan. Nah, nahwa ini bisa dimaknai dengan mikdar, kadar. Saya memiliki kadar beberapa kilo. Ini para ulama mengatakan demikian. Yaitu yang kedua, nahwu juga bermakna mikdar. Yang ketiga, definisi nahwu secara bahasa adalah jihah. Jihatun. Jihah. Apa makna jihah? Itu maknanya arah. Jihah maknanya arah atau menuju. Contoh seperti perkataan kita, safartu nahwa Makkata. Safartu nahwa Makkata atau zahabtu nahwa Makkata. Apa arti zahabtu? Saya pergi nahwa Makkata. Nahwu ke Mekah. Nahwa maknanya arah. Saya pergi ke arah Mekah. Jadi nahwa ini maknanya jihah. Safartu atau dhahabtu nahwa Makkah ay dhahabtu jihata Makkata. Saya pergi ke arah Mekah. Jadi jihah juga bisa bermakna, nahwu bisa bermakna jihah. Atau misalkan yang lain, raja'tu nahwal baiti. Raja'tu nahwal baiti. Apa makna raja'tu? Saya kembali, saya pulang. Raja'tu saya kembali, saya pulang. Nahwal baiti, ke arah rumah. Nah, nahwa ini kita maknai dengan dahan. Raja'tu jihata al baiti. Saya pergi ke arah rumah. Jadi definisi ketiga, nahwu itu maknanya jihatun. Nah, jihatun. Definisi yang terakhir dari segi bahasa tentang nahwu atau yang keempat, nahwu itu juga bisa bermakna al-qasdu. Al-qasdu, qasdun. Al-qasdu, qaf, shadnya sukun, kemudian dal, qasdun. Al-qasdun. Al-qasdu. Apa makna qasdu? Qasad atau maksud bahasa kita, maksud. Contohnya perkataan kita, nahautu nahwaka. Nahautu nahwaka. Apa makna nahautu? Tadi maknanya qasdu, yaitu saya bermaksud ke arah kamu. Nahautu maksudnya qasadtu, saya bermaksud nahwaka, ke arah kamu. Jadi ini yang keempat, nahwu pertama maknanya mislu, yang kedua nahwu bermakna apa tadi? Mikdar, yang ketiga nahwu bermakna jihah, yang keempat nahwu bermakna al-qasdu atau qasad. Nah, sebelum kita lanjut ikhwah, jadi yang namanya daurah itu yaitu belajar yang bisa kita katakan tidak ideal untuk pemahaman pertama kali. Anda katakan, jadi yang disebut dengan daurah itu tidak ideal ketika kita ingin berharap pemahaman pertama kali. Daurah itu berfungsi untuk mengulas, fungsinya untuk mengulas apa yang pernah kita pelajari. Misal kita pernah mempelajari ilmu nahwu. Nah, ada daurah, ini kesempatan untuk bagaimana kita memurajaah, kesempatan kita untuk mengulas. Namun ketika kita berharap dari daurah untuk pemahaman pertama kali, ini sulit. Kenapa? Karena daurah ini kejar tayang. 2 hari selesai bahasan daurah, 3 hari selesai bahasan ini. Jadi enggak tepat bagi kita kalau kita seandainya ingin berharap pemahaman yang lebih utama dari daurah. Maka daurah ini untuk tugasnya adalah mengulas, mengulang kembali, memurajaah apa yang pernah antum pelajari dari ilmu yang sedang didaurahkan tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dari apa yang sudah antum pelajari. Dan di antara nasihat para ulama untuk ilmu itu kekal, ilmu itu bisa bertahan pada seseorang, yang pertama ialah seorang thalib. Ini sebelum kita lanjut, ketika kita menginginkan ilmu itu kekal dalam diri kita, ketika kita ingin ilmu itu bisa abadi, kuat menancap di diri kita, yang pertama ialah kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertamanya.
ilmu itu akan hilang manakala takwa hilang dari diri seseorang. Dia senantiasa bermaksiat, kemudian meninggalkan sholat, kemudian yang lainnya. Nah, ketika dia menjauhi takwa dan mendekati maksiat, nah ilmu itu juga akan pergi. Ini nasihat para ulama. Jadi kita meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, agar ilmu itu bisa selalu bertahan di diri kita ialah dengan kita mengamalkan. Antum belajar fikih, kemudian menemukan satu bahasan fikih yang mana itu antum baru ketahui dari rangkaian ibadah-ibadah yang ada. Bagaimana cara mempertahani ini? Yaitu dengan kita mengamalkan ilmu fikih tadi. Sama antum belajar bahasa Arab, menemukan kaidah baru, menemukan ilmu baru. Bagaimana cara mempertahankannya? Antum amalkan. Bagaimana amalkannya? Antum sholat, antum berusaha memahami kalam-kalam yang antum baca dalam sholat tersebut. Antum setiap hari membaca Al-Quran, berusaha dengan ilmu bahasa Arab yang antum telah pelajari agar antum bisa memahami sedikit dari ayat-ayat yang ada. Ini maknanya apa? Ini maksudnya apa? Ini kenapa fathah? Ini kenapa kasrah? Ini kenapa dhammah? Dan seterusnya. Itu cara kita mengamalkan bahasa Arab. Yang ketiga, agar ilmu ini bisa bertahan diri seseorang adalah yaitu dengan mengajarkannya. Jadi ketika kita ingin mengajarkan sebuah ilmu, kita tidak perlu menunggu kalau kita jadi ustadz ikhwah. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah sesuatu dariku walaupun satu perkataan. Antum baru bisa misalkan kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Nah, sekitar antum ada masjid. Antum berusaha ajarkan dengan ikhwan-ikhwan yang ada. Di masjid ada anak-anak, antum ajarkan kepada anak-anak yang ada. Atau misal antum belajar kitab yang sering dipelajari Durusulullah misalkan. Antum khatam kitab Durusulullah jilid 1 dan antum memiliki pemahaman yang baik dari kitab tersebut. Bagaimana kiat untuk menjaganya? Antum ajarkan kitab Durusulullah tersebut. Di masjid ada ikhwan-ikhwan yang ada. Di rumah kita punya anak, di rumah kita punya istri, ajarkan istri kita. Jangan sampai kita menjadi thalibul ilmi namun diri kita seperti lilin. Tahu lilin seperti apa ikhwah? Kita berusaha semaksimal mungkin namun gak bermanfaat buat kita. Lilin berusaha menerangi yang lain namun dia tidak bermanfaat, hanya membuat diri dia habis kemudian wafat begitu saja, ya kan? Nah, sama antum juga memiliki ilmu, antum ajarkan ilmu tersebut. Antum punya anak, antum punya tetangga, kita memiliki ikhwan-ikhwan yang masih butuh bahasa Arab, antum ajarkan itu. Tidak perlu menunggu antum sampai mahir. Ketika antum sudah bisa, antum ajarkan. Yang terpenting apa? Antum tahu kapasitas. Antum tahu kapasitas diri. Nah, namun kalau kita tidak mengajarkan ilmu ini, niscaya apa? Ilmu ini berpotensi lupa karena kita tidak diulang-ulang. Nah, kenapa yang antum lihat asatidzah kita, guru-guru kita itu dengan mudah sekali melontarkan ayat-ayat, dengan mudah sekali menyampaikan berbagai macam ilmu. Karena asatidzah kita, guru-guru kita itu mengajarkan, ya kan? Namun ketika asatidzah kita tidak mengajar, maka ini ilmunya juga bisa hilang begitu saja. Nah, maka antum harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, terus kemudian amalkan ilmu tersebut dan antum ajarkan ilmu yang tadi kita pelajari. Nah, itu insyaallah menjadikan kiat ilmu ini bisa menjadi bertahan mengakar di diri kita semua. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan, dan ini nasihat para ulama, yaitu hendaknya seorang thalib harus meningkatkan adab dalam thalibul ilmi. Ini penting sekali, ikhwah. Ini penting sekali. Anda dengar di masjid ini membahas kitab Tadhkiratus Sami', ya kan? Tentang apa Tadhkiratus Sami'? Tentang adab. Atau biasanya yang sering dibahas yaitu kitab Ta'lim Muta'allim, karangan Imam Az-Zarnuji. Atau yang paling terakhir, yang paling sering dibahas adalah kitabnya Syekh Al-Utsaimin, Khulasah Ta'dhimul Ilmi, yaitu bagaimana kita mengagungkan ilmu. Nah, karena adab-adab ini penting, ikhwah, dalam seseorang bisa menuntut ilmu, agar bisa seseorang menerima ilmu. Seorang tidak bisa menerima ilmu, seseorang tidak bisa menyerap ilmu manakala dia tidak beradab. Dan Syekh Al-Utsaimin itu bisa antum dapati di majelis beliau. Beliau pernah membahas kitab Khulasah Ta'dhimul Ilmi ini. Beliau mengatakan, ketika kita ingin bisa mendapati ilmu, kita harus mengcombine beberapa poin ketika kita bermajlis. Pertama, yaitu as-sam'u. Terus kedua, ini pernah Anda sampaikan mungkin di beberapa kesempatan. Yang kedua adalah wal basaru
Yang ketiga adalah wal fuadu. As-sam'u wal basaru wal fuadu. Ini harus kita pegang baik-baik, harus kita perhatikan baik-baik agar seseorang thalib bisa menerima ilmu dengan maksimal. Yang pertama harus memperhatikan as-sam'u. Apa as-sam'u? Pendengaran. Bagaimana telinga ini dia pasang baik-baik kepada sumber suara, kepada sumber ilmu. Ketika telinga ini ada namun tidak difungsikan, malah mendengarkan suara kipas misalkan, malah memperhatikan suara mobil kalau seandainya kita taklim di pinggir jalan misalkan. Nah, maka ini berpotensi ilmu yang disampaikan itu luput. Kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu harus memperhatikan as-sam'u, pendengaran, agar pendengaran ini betul-betul terkonsen pada sumber suara, agar jangan sampai ilmu ini luput. Si ustadz, si syekh menyampaikan suatu ilmu karena kupingnya misalkan tidak dipasang, tidak digunakan dengan baik, hasil ilmunya itu sampai begitu saja lewat. Yang kedua adalah wal basaru. Wal basaru, apa basar? Yaitu penglihatan. Ini penting sekali agar seseorang bisa memaksimalkan majelis dengan semaksimal mungkin. Al-basar, pandangan ini, kata Syekh Al-Utsaimin, agar dia selalu perhatikan atau tujukan mata ini kepada sumber suara. Beliau mengatakan termasuk kesalahan seorang thalib, yaitu ketika dia memegang buku, mengebet buku. Ini bahasan apa, nanti bahasan apa, ini bahasan apa, kemudian apa. Ini termasuk kesalahan. Ya, apa yang saat itu dibahas, itulah yang antum buka. Jangan ketika saat ini bahas apa, antum buka buku. Pengen tahu ini ke depan apa, besok apa, setelah sesi ini apa. Nah, ini kata beliau tidak diperkenankan. Kenapa? Ketika seorang thalib membuka buku halaman-halaman berikutnya atau sebelumnya, ini mengganggu konsentrasi dia dalam menerima ilmu. Pandangan harus ke sumber suara. Oleh karena itu, di antara sunnah yang sering dilupakan atau di antara adab yang sering dilupakan ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, yaitu apa? Posisikan pandangan kita menghadap siapa? Menghadap khatib, ya kan? Dan ini juga posisi mata atau wajah kita kehadap khatib, ini merupakan solusi paling ampuh ketika antum khutbah Jumat sering ngantuk. Nah, para sahabat dahulu ketika Nabi SAW berkhutbah, para sahabat menunjukkan pandangannya ke arah Nabi. Ini untuk mengantisipasi yang namanya ngantuk. Namun ketika kita menghadap ke bawah, terus ke bawah, sampailah kita masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, ya kan? Maka pandangan ini perlu sekali, ikhwan. Atau termasuk kesalahan kita ialah kita pegang-pegang tangan, melihat ornamen masjid, termasuk juga melihat gadget. Nah, dalam belajar ini mengganggu konsentrasi ilmu, dan ini adab yang berpotensi seorang thalib itu luput ilmu dari dia. Itu yang kedua. Jadi al-basar, penglihatan ini, agar dia terus berfokus kepada sumber suara. Kemudian yang terakhir, al-fuadu. Fuad, apa fuad maknanya? Al-qalbu, hati. Hati ini juga penting. Bagaimana seorang thalib bisa menerima ilmu dengan maksimal, hati, al-fuad. Mengapa bisa demikian? Karena para ulama mengatakan al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun, bukan ilmu itu nurun, bukan. Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur. Apa nur? Cahaya. Ilmu itu cahaya, kata para ulama. Wa nurullah la ya'ti ila 'asin. Dalam riwayat lain la yu'ta ila 'asin. Dan cahaya Allah itu tidak akan datang, cahaya Allah itu tidak akan turun kepada 'asin. Apa 'asin? Ahli maksiat. Dan ini betul sekali, ikhwah. Ini betul sekali. Itu ibarat lampu yang lampu ini sudah usang kacanya, yang kacanya ini sudah butek bahasa kita, atau dia sudah mulai kotor kaca lampunya ini. Ketika kaca lampu bohlamnya ini kotor, otomatis cahaya dari dalam lampu tersebut akan maksimal sempurna tidak akan sempurna keluarnya, karena terhalang oleh celah-celah atau kotoran-kotoran yang ada di kaca lampu tersebut. Tidak akan keluar dengan sempurna. Namun ketika bohlamnya baru, kacanya masih mulus, ya kan, lampunya, otomatis cahayanya itu bisa keluar dengan maksimal. Atau sering Anda contohkan juga, ini ketika seorang berkendara sepeda motor menggunakan helm. Beda rasanya helm baru dengan helm yang lama.
Apalagi helm tersebut udah kena cipratan air, kena cipratan tanah misalkan, atau berdebu. Nah, ketika helmnya baru, kacanya masih baru, masih bersih, cahaya dari luar itu tidak akan bias. Pandangan kita ke depan itu tidak akan terganggu, mulus saja jalannya, masuk bisa menerima dengan sempurna. Namun ketika kaca helm itu sudah rusak, kotor, banyak beset-besetnya, maka cahaya ketika dari pantulan luar itu akan terbias, mengganggu pandangan kita. Atau ketika ada motor tidak terlihat dengan sempurna. Nah, ini ibarat ilmu. Ketika hati seorang itu kotor, ilmu itu tidak akan bisa masuk. Sulit dia, terpental lagi begitu saja. Nah, ini juga bisa menjadi bahan muhasabah kita. Kenapa kita udah ngaji 20 tahun? Kenapa kita sudah ikut ta'lim 10 tahun? Udah 15 tahun. Namun kadar keilmuan kita ini segini-segini saja. Mungkin karena hati kita yang belum bersih, belum senantiasa membersihkan hati. Maka oleh karena itu penting sekali kita mengikuti kajian-kajian yang bertema tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa kita, hati kita ini agar bersih. Ketika hati kita bersih, siap menerima ilmu. Nah, itu yang ketiga. Jadi perhatikan pendengaran, perhatikan pandangan kita, terus kemudian perhatikan hati. Ketika 3 poin ini kita bisa jaga dengan baik, maka insyaallah ta'ala ilmu bisa kita terima dengan maksimal. Namun ketika ada yang satu yang kurang atau luput dari kita di antara 3 ini, maka sulit sekali ilmu itu masuk ke dalam diri seseorang, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu tadi yang kita sampaikan terkait apa-apa yang perlu kita perhatikan terkait kita talabul ilmi. Nah, kembali lagi ke mabadi ilmu nahwi tadi. Mabadi ilmu nahwi, yaitu pondasi-pondasi ilmu nahwu. Tadi masalah ta'rif, masalah definisi ilmu nahwu. Tadi definisi secara bahasa. Sekarang kita masuk ke definisi secara istilah. Definisi secara istilah. Jadi bagi antum yang tidak sanggup atau tidak terkejar menyimak bahasa Arabnya, antum cukup menyimak atau menulis, mencatat terjemahannya. Nah, para ulama masing-masing ketika menulis kitab, masing-masing ketika memberikan definisi tentang apa itu ilmu nahwu secara istilah, ini memiliki definisi yang beragam, memiliki definisi yang banyak. Ada beberapa definisi. Namun dari definisi-definisi yang ada yang diberikan oleh para ulama itu intinya itu sama saja, mengkerucut pada satu kesimpulan yang sama, meskipun masing-masing memiliki kesimpulan yang tersendiri. Nah, definisi ilmu nahwu secara istilah al-nuhah, yaitu istilah nahwiyun, para ulama nahwiyin adalah huwal ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha i'raban wa binaan. Jadi ilmu nahwu adalah huwal ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha i'raban wa binaan. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah. Ilmu nahwu secara istilah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dengan kaidah tadi yu'rafu biha, ya Pak. Nah, yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati, yang dengan kaidah tadi diketahui keadaan akhir kata-kata bahasa Arab. Dengan kaidah tadi diketahui keadaan akhir kata-kata bahasa Arab. Jadi kita tahu dalam ilmu nahwu ini akhir kata bahasa Arab. Tadi yang Anda sebutkan kenapa dia dhammah, kenapa dia
fathah, kenapa dia kasrah, kenapa dia sukun. Nah, ini dipelajari di ilmu nahwu karena dia ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati, yaitu ilmu yang dengan kaidah tadi dapat diketahui keadaan akhir kata-kata berbahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena memang ilmu nahwu ini lingkupnya bahasa Arab. Tidak ada nahwu bahasa Indonesia, tidak ada nahwu bahasa Inggris, ya kan? Adanya bahasa Arab. Fi hali tarkibiha, yaitu dalam bentuk susunannya, Tadi akhir kata bahasa Arab ini lanjutannya. Tadi dari keadaan susunannya atau bentuk susunannya, dalam bentuk susunannya i'raban wa binaan. Ada yang i'rab, ada yang mu'rab, ada yang bina atau mabni, yaitu akhirnya ada yang bisa berubah dan akhirnya ada yang tidak bisa berubah. Nah, itulah ilmu nahwu. Yaitu ilmu nahwu, ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah. Dengan kaidah tadi dapat diketahui keadaan akhir kata bahasa Arab dalam bentuk susunannya. Kapan dia mu'rab, kapan dia mabni, kapan dia i'rab, kapan dia bina, kapan kata bahasa Arab bisa berubah akhirnya, kapan kata bahasa Arab tidak bisa berubah. Contohnya al-muslimu bisa berubah-berubah, bisa menjadi al-muslimi, bisa berubah menjadi al-muslima. Al-muslimu ketika marfu, ketika majrur misalkan kita masuki huruf jar minal muslimi. Ketika mansub berubah jadi fathah. Kalau kita contohnya kita masukkan huruf innal muslima. Nah, tapi ada kata yang dia tidak bisa berubah. Contohnya kata hada. Kita masuki min hada, tidak berubah menjadi min hadi. Kemudian inna hada, tidak, kita inna hadi. Nah, hada ini contoh isim yang mabni atau bina. Dan tadi muslim, al-muslimu, al-muslima, al-muslimi itu contoh isim yang mu'rab atau i'rab. Nah, ini yang kita bahas di ilmu nahwu, yaitu kita mempelajari kaidah-kaidah. Dengan kaidah tadi dapat diketahui akhir kata berbahasa Arab dalam bentuk susunannya, baik dalam keadaan i'rab atau dalam keadaan bina. Taib. Kita istirahat dulu, ikhwah. Dan mohon maaf, ikhwah, untuk hari ini yang seharusnya terumumkan di pamflet, kita sesi kedua selesai jam 11. Qadarullah masyafa'ala. Baru kemarin hari Kamis Ana baru ingat bahwasanya hari ini ada jadwal khutbah di Pulau Gadung. Sehingga mungkin nanti kita jam 10 lewat seperempat atau setengah 11 kurang kita sudah selesai, karena memang harus ke sana untuk khutbah. Nanti insyaallah kita lanjut lagi ba'da khutbah insyaallah taala. Jadi kita selesai lebih cepat sesi kedua jam 10 seperempat atau setengah 12. Adapun sesi berikutnya insyaallah sama, kita balik lagi jam setengah 2 insyaallah taala. Taib, nastarih awalan, kita istirahat dulu. Nakhtatim doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.